Oke teman-teman semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi. Semoga kabarnya baik-baik aja. Posisi seperti biasa, saya ke Citra Maja lagi nih ya. Ini adalah Citra Maja City yang berlokasi di Lebak, Banten. Kalau mau lihat di Google Map, ini lokasinya ya. Nah, saya mau jualin rumah lagi di sini teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran rumahnya kayak gimana, tonton aja videonya sampai akhir ya. Saya ucapin terima kasih buat yang udah nonton video ini, yang udah ngeklik video ini. Semoga videonya bermanfaat, terutama buat teman-teman yang lagi nyari rumah ya. Ini Citra Maja teman-teman ya, bisa dilihat pintu masuknya tadi, gerbangnya aja gede banget. Ini juga nih lihat ya, tamannya udah hijau, rapi, dan di depan itu nanti ada CGV ya. Kita akan lewat CGV. Ya buat teman-teman yang butuh hiburan, mau nonton bioskop, deket ya. Jadi saya rekam dari depan ini kenapa? Karena biar teman-teman juga ada gambaran seberapa jauh ya waktu tempuh dari gerbang utamanya itu ke gerbang perumahannya, ke gerbang klasternya. Nah ini dia ya, Citra Maja City CGV nih. Nah di sini ada CGV, di situ juga ada tempat-tempat makan ya. Nah di dalam situ juga selain CGV ada area bermain juga ya. Istilahnya tuh kalau kita biasa di mall tuh kan ada time zone ya. Nah kurang lebih seperti itulah game-gamenya. Jadi buat teman-teman yang butuh hiburan bersama keluarga, nonton atau sekedar main-main, bisa di situ ya. Nah di depan juga nanti ada area bermain baru lagi juga, area bermain anak-anak. Ya seperti biasa selalu saya ingatkan ya, karena kan saya sebenarnya udah berkali-kali kesini, bikin video di sini, penunjuk arah jalan sini juga berkali-kali saya rekam ya. Tapi kan siapa tahu teman-teman ada yang baru nonton video saya gitu, jadi ya saya ulang-ulang aja. Mohon maaf kalau teman-teman yang udah sering nonton jadi bosen ya. Nah ini perjalanan dari gerbang utama tadi saya nggak skip sama sekali, biar teman-teman ada gambaran dari waktu tempuhnya berapa lama, terus juga suasananya, akses jalannya kayak gimana gitu ya. Dengan kecepatan motor standar lah ya, ini nggak ngebut-ngebut banget, tapi juga nggak lambat-lambat banget lah. Motor beat teman-teman ya. Mau sekencang apa. Nah di sana juga ada banyak ruko-ruko ya. Ini tamannya lihat tuh, luas banget. Untuk kolam renang juga udah ada ya di sini, Eco Club teman-teman. Buat teman-teman yang mau main air gitu ya, basah-basahan, di sana ada. Kolam renangnya juga ramah untuk anak-anak karena ada waterboomnya juga ya, mini ya, Winnie waterboom gitu. Jadi emang nggak terlalu gede, tapi tetap bisa bikin anak-anak kalian seneng karena cukup lengkap lah ya area bermain airnya. Jadi ada yang untuk dewasanya, ada yang untuk anak-anaknya gitu. Di situ juga ada tempat gym ya untuk olahraga buat teman-teman yang pengen membesarkan massa otot ya. Jadi bisa ke situ ya untuk olahraga. Nah, itu ya yang saya maksud, tempat hiburan baru yang baru dibuka di Citra Maja ini. Jadi untuk fasilitasnya udah cukup lengkap tuh, lihat. Ini area bermain anak-anak saya memang belum sempat masuk sih, tapi kalau dilihat dari luar temanya sama kayak area bermain anak-anak yang di The Nice Rumpin atau The Nice Garden Serpong ya. Tuh kayak gitu tuh kurang lebih, ada perosotan pelangi. Terus ya ada ayunan gitu, perosotan, ada mungkin ya ada kendaraan listrik gitu ya, motor listrik, motor-motoran gitu, pakai listrik buat anak-anak. Mungkin kayak gitu. Kita lanjut aja. Di sini juga ada kantor polisi nih. Kepolisian Citra Maja, Citra Maja ya itu ya, tadi nggak kebaca. Terus aja teman-teman ya, ikutin jalurnya. Tuh di situ ada tulisannya tuh. Rangkas Bitung lurus, Citra Maja 1 dan 2 sampai 3 itu belok ke kiri. Nah, di sini kita ke kiri ya. Kalau ke sana itu bisa arah ke Rangkas Bitung. Bisa dilihat ruko-rukonya juga di sini udah cukup ramai tuh, udah banyak yang buka. Di situ ada warteg langganan saya tuh. Nah di sini juga ada Masjid Al-Ikhlas. Ini Masjid Al-Ikhlas. Jadi untuk klaster yang saya tengok dan saya jualin ini lokasinya dekat sama masjid ya, Masjid Al-Ikhlas tadi. Nah yang saya akan lihat ini adalah klaster Green Cove teman-teman. Di situ juga tadi ada ya yang jual makanan hewan peliharaan gitu ya, pet shop. Nah di situ juga ada Indomaret. Nah ini pas banget, depan gerbang masuknya itu ada Indomaret. Jadi buat teman-teman yang mau ke Indomaret belanja kebutuhan pokok, ke Indomaret gampang ya. Nah ini dia klasternya Green Cove ya. Nah ini dia Indomaretnya.
Jadi kurang lebih 5 menit ya. Jadi dari depan tadi sampai depan gerbangnya ini 5 menit. Yuk sekarang kita akan lanjut lihat rumahnya. Dari gerbang ini ke lokasi rumahnya kita lihat ya. Seperti biasa kita harus izin dulu ke security-nya. Misi Pak, mau ketemu sama. Siap. Oke, makasih Pak. Oke, kita lanjut. Nah ini saya udah di Sherlock ya. Nah ini saya rekam aja dari gerbang masuknya ya. Dari gerbang masuk sampai ke lokasi rumahnya. Nih lihat tuh. Ini akses utamanya gede, ada 1 jalur ya. Jadi kanan kiri khusus. Nah, kita akan coba ke lokasinya. Maaf teman-teman, saya salah. Kelewat belokannya. Maaf ya. Oke, di sini kita harusnya belok ke kanan tadi ya, harusnya. Yuk, lanjut. Wow, adem banget ya. Banyak pohon-pohon dan hijau taman ya. Sekarang ini jam 1:08. Tapi nggak begitu panas, nggak terlalu panas lah. Ya nggak sepanas di Jakarta sama Bekasi sih. Kalau di sana udah parah banget ya panasnya. Panas mah pasti panas ya. Tapi nggak sepanas yang di kota-kota besar. Karena emang ini masih banyak perkebunan ya. Suasananya di sini adem. Masih banyak persawahan juga. Nah ini dia ya untuk lokasi rumahnya di sini teman-teman. Kita akan lanjut aja. Oke teman-teman, nah ini kita udah ketemu ya sama rumahnya. Ini dia rumahnya, posisinya ada di hook teman-teman ya. Ukuran tanahnya ini 120 meter. Nah kalau untuk yang ini ownernya minta langsung disebutin aja harganya. Jadi buat teman-teman yang minat dengan rumah ini bisa kontak nomor ownernya langsung di video ini. Nah sang owner jual di harga 500 juta net ya teman-teman. 500 juta net. Nah kita akan lihat nanti dalam rumahnya gimana. Kalau kita lihat dari luarnya udah kelihatan banget ya. Ini rumah terurus karena emang si ownernya langsung tinggal di sini ya. Jadi rapih tuh lihat. Dan ini juga udah direnovasi ya hooknya. Kita akan lihat ke dalam nanti ya. Ini suasana depan rumahnya kayak gini. Kalau kita lihat sekelilingnya tadi, nah di sebelah sana itu jadi udah langsung ini ya. Ada pertigaan. Jadi lokasinya hook di sini di ujung. Nah ini ya. Nah ini karena hook dan udah direnovasi, jadi punya 2 carport ya. Di sini ada dan satu lagi di sini. Jadi buat teman-teman yang mau punya mobil lebih dari 1 bisa ya. Atau di sini khusus motor, di sana khusus mobil gitu ya. Nah ini dia untuk tampilan depannya. Kita akan masuk lewat belakang sini aja ya. Nah ini untuk carport keduanya ya, untuk carport tambahannya udah rapih banget. Nah ini toren airnya gede. Nah uniknya adalah ini unik nih. Jadi pas saya lihat rumahnya kok kayak pernah lihat ya. Kok kayak familiar ya. Ternyata saya pernah lihat YouTube-nya. Jadi sang owner ini juga pernah ngupload video di YouTube ya tentang rumahnya, masalah toren ini nih. Makanya saya pas lihat torennya terus lihat rumahnya kok kayak pernah lihat ya di mana. Kayaknya pernah masukin ke YouTube ya. Ternyata benar dia pernah masukin videonya juga ke YouTube. Cukup ramai juga view-nya masalah toren ini ya. Dan tentang dia tinggal di Citramaja gimana gitu ya. Jadi kebetulan banget nih bisa ketemu langsung sama pemilik akun YouTube-nya ya. Nah ini jadi ini udah ada toren di depan untuk airnya. Nah untuk di sini bisa dilihat ada ruang untuk makan-makan di sini ya. Ada meja makan karena emang ini luas banget jadi bisa difungsikan untuk garasi motor kayak gini ya. Karena mungkin ownernya juga hobi motoran ya kayak saya. Jadi di sini bisa buat naro-naro peralatan gitu ya untuk motor. Di sini ada meja makan untuk santai gitu ya. Di sini juga ada ya sofa seadanya aja ya biar untuk tempat duduk aja gitu ya. Intinya teman-teman nanti kan kalau beli dirapihin lagi ya. Jadi intinya sih kalau kita lihat sekarang sih kondisinya ini rapih banget. Jadi tinggal nanti teman-teman natanya sendiri kayak gimana maunya ya. Tapi ini menurut saya ownernya untuk ngedesain ruangannya itu udah bagus banget ya. Udah cukup cakep gitu ya, estetik. Nah, yuk kita akan lanjut ke dalam ya. Nah, ini masuk ke dalam dari belakang sini langsung ketemu dapur ya. Jadi ini dapurnya langsung di ruangan tersendiri ya. Jadi dia nggak nyatu sama ruangan yang lain di sini ya. Untuk dapurnya juga ada pencahayaan, sirkulasi udaranya juga cukup bagus ya dari sana. Ada 2 jendela yang bisa kebuka dengan lebar. Di sini juga ada. Jadi di sini adem banget ya. Bisa didengar tadi suara angin, semilir angin tuh kedengeran ya. Tuh, di sini untuk ruang dapurnya. Kita akan masuk lagi ke dalam. Di sini ada 1 kamar lagi ya untuk kamar kedua. Jadi
Kamar kedua ini dapat pencahayaan dari samping juga karena ini hook ya. Jadi ini ruang tambahannya nih kayaknya nih. Nah, itu kamar yang kedua pencahayaannya dari jendela sebelah sana. Dan itu juga bukaan jendelanya gede ya. Bang, kok itu nggak ada tralis? Nah, di sini aman teman-teman ya, karena dijaga security 24 jam. Jadi insya Allah aman ya, karena ownernya aja bilang sendal pun nggak pernah ada yang hilang ya. Kasus sendal pun nggak pernah ada yang hilang di perumahan ini, di klaster ini. Jadi aman. Nah, ini untuk arah ke sananya, kita langsung ketemu sama satu ruangan living room. Nah, ini living roomnya juga luas banget. Nah, kayak gini itu. Di sini bisa dikasih sofa yang panjang atau sofa letter L gitu ya. Bagus nih. Ini bersih banget rumahnya karena emang dihuni ya. Jadi enak, saya nge-reviewnya juga tuh, mantap. Tuh, kayak gini ya. Luas juga di sini sebenarnya, mau ditaruh ruang makan di sini juga bisa ya, karena ini masih luas banget tuh. Meja makan di sini bisa sebenarnya. Begini ya penataan dari ownernya. Nah, di situ juga banyak storage. Karena emang plafonnya cukup tinggi, jadi bisa buat naruh barang-barang. Atasnya bisa difungsikan untuk storage ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sebelah sininya ada satu kamar lagi. Jadi ini total ada 2 kamar ya. Ini kamar yang depannya teman-teman. Nah, kalau yang ini pencahayaan udara dari depan ya. Dari area depan sana. Untuk sirkulasi udara dan pencahayaannya. Oke, cukup. Dari sini kita akan lanjut ke sini. Nah, ini pintu depannya ya. Jadi kalau kita tadi masuk dari depan, kita ke sini ya. Nah, ini untuk plafonnya tinggi banget tuh. Dan ini seperti yang saya bilang ya, kalau plafon tinggi gini tuh bisa dibikin mezanin. Nah, kayak gini nih. Ini kan bisa dibilang mezanin juga ya, tinggal dikasih kaca, dikasih tangga buat naik ke atas. Di atas tuh bisa dijadiin ruangan belajar atau ruangan kerja atau mungkin jadi kamar ya buat tidur tamu gitu. Pokoknya fleksibel lah. Jadi itu bisa buat tempat lagi. Ini kalau ownernya buat storage juga ya. Jadi di atasnya buat penyimpanan barang. Jadi tinggal dikasih tangga aja. Tangganya udah ada tapi lagi dipindahin kata ownernya. Nah, ini juga storage-nya juga tuh sampai sini-sini. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus ke sini ada ruangan terbuka nih. Nah, ini makanya saya suka sama desain rumahnya tuh, dia ada ruang terbuka yang luas dan langsung ya melihat langit, nggak tertutup. Jadi kalau hujan juga air hujan masuk, enak ya, adem. Nah, dan ini ada di dalam ruangan rumah. Jadi rumah itu nggak sumpek dan mau cuci jemur pun nggak harus keluar ya. Tinggal di sini aja nih buat cuci jemurnya udah ada juga tuh gantungan untuk jemur pakaiannya. Jadi nggak harus keluar pakai daster dulu, ganti baju dulu gitu ya, repot. Mungkin malu dilihat tetangga maksudnya. Jadi udah ada di dalam rumah gini untuk jemurnya. Lebih efisien ya, cuci jemur cepat, dan ini juga langsung dapat sinar matahari jadi cepat keringnya juga nih. Tuh, mantap ya. Nah, ini kamar mandinya di sini, teman-teman. Nah, ini kamar mandi. Jadi kamar mandi pintunya di sini ya, di belakang. Nah, kayak gini. Ada kloset duduknya dan ini juga udah ada bak airnya. Gede banget ya. Kayak gini. Ada kacanya juga. Ya, intinya ini rumah dihuni jadi rapih banget, bersih. Ini ada mesin cucinya juga di sini. Ya, jadi cuci jemur ini bagus banget. Untuk layout rumahnya saya bilang sih ini ownernya bagus ya. Rapih dari ruangan tamu, living room, dapur, ruang cuci jemur gitu ya. Service area lah ya, kita bisa biasa sebutnya. Jadi ini area-area basah gitu ya, cuci jemur, mandi, ya, buang air kecil, air besar, semuanya di sini terfokus gitu teman-teman. Jadi ke dalam sini. Nah, nanti ini ruang tamunya ya di sini. Kalau owner ini diganti ruangannya jadi ruang kerja dia. Gitu teman-teman. Nah, akhirnya kita keluar deh di sini. Jadi ada 2 pintu ya. Nah, ini untuk pintu utamanya kayak gini. Ya, intinya saya pernah lihat rumah ini di YouTube sih. Jadi baru sekarang akhirnya saya bisa nge-review sendiri, masuk ke dalam rumahnya, lihat langsung ya. Wow, luar biasa. Itu udah berapa tahun yang lalu juga itu, karena emang video lama juga ya. Nah, ini juga bagus nih, ownernya dikasih kayak akses jalan gitu ya. Tuh. Rapih, jadi tamannya juga rapih, bagus tuh. Ada tanaman-tanaman juga. Ini bagus nih, apik ya ngelihatnya, enak gitu. Ini tadi jendela untuk pencahayaan kamar yang ke-1 ya di depan. Kayak gitu teman-teman. Cukup ya, mudah-mudahan jelas. Abis ini seperti biasa kita akan nerbangin drone ya, lihat suasana dari atasnya. Rumah ini kayak gimana, sekelilingnya. Buat ada gambaran juga ya. Jadi via darat udah, dari gerbang utamanya, dari gerbang klasternya, dan dari via udaranya juga lengkap ya. Oke teman-teman, kita akan mengudara ya.
Home point updated. Oke, seperti biasa kita akan langsung cek posisi rumahnya via udaranya kayak gimana. Jadi lengkap ya video saya itu dari akses masuk gerbang utama, akses masuk gerbang klaster, dan dari via udaranya juga. Nah ini ya lokasi rumahnya di sini, dia hook. Nah jadi di sampingnya ini udah nggak ada tetangga ya, tuh kayak gini. Nah sekali lagi buat teman-teman yang nanya, bang itu aman nggak? Kok itu ada pagar gitu ya bersampingan langsung sama akses luar? Tenang aja ya, aman. Sekali lagi aman. Ownernya aja bilang nggak pernah ada kasus selama ini dia 5 tahun tinggal di sini, satu sendal pun yang hilang ya. Jadi aman teman-teman, karena emang dijaga security juga. Tadi juga saya masuk ditanya sama security-nya, jadi aman ya untuk segi keamanan. Nah ini ya untuk lokasi rumahnya di sini ya, buat gambaran teman-teman ya. Nah kita akan coba lihat dari rumahnya tadi itu ke arah gerbang masuknya ya. Nah ini rumahnya banyak tuh, dan di sana tadi kita masuk banyak ruko-ruko tuh ya. Di situ ada Indomaret, ada mie 88 ya, itu enak banget tuh, saya udah nyobain. Mie ayamnya enak, baksonya juga enak. Ya pokoknya untuk makanan kebutuhan sehari-hari sih lengkap udah ya. Di ruko-ruko depan itu ada, bahkan untuk makanan hewan peliharaan pun ada ya, pet shop untuk anjingnya atau untuk kucingnya gitu ada juga. Nah ini ya tadi gerbang masuknya. Nah di depannya itu ada klaster Green Vista. Jadi ini berhadap-hadapan ya dengan klaster Green Vista teman-teman. Tuh ya, di depan tadi akses masuknya kita dari sana. Nah ini kayak gini ya. Nah itu dia masjid tadi ya yang saya singgung di video pas naik motor tadi ya. Itu masjidnya. Nah itu bundaran arah sana itu arah ke Rangkas Bitung dan juga ke Eco Club. Nah Eco Club di sana ya ada kolam renang dan ada tempat gym juga. Kita akan coba deh cek ke sana. Kayaknya sih bisa deh, karena emang deket ya. Nah itu dia untuk Eco Clubnya teman-teman. Kita akan zoom. Dari sini kelihatan kok. Tuh. Bentar. Nah itu ya Eco Clubnya tuh. Nah tuh bisa dilihat tuh ya. Yang gedung itu, bangunan gedung berapa lantai itu ya. Nah itu adalah Eco Clubnya tuh, ada kolam renangnya ya, kelihatan dari sini. Untuk waterboomnya, mini waterboomnya. Jadi begitu aja teman-teman ya, drone-nya nggak nyampe, jaringannya lagi jelek. Oke. Nah kan hilang jaringannya. Jadi intinya di sana ya untuk area Eco Clubnya ya. Di sana juga ada danau. Jadi buat teman-teman yang mau berenang, mau healing ke danau ya, lihat-lihat pemandangan di sana bisa ya. Gitu teman-teman. Oke. Itu aja ya, ini videonya drone-nya jaringannya lagi rusak. Bukan rusak, lagi jelek. Jadi lagi kembali otomatis ya. Jadi drone ini kalau dapat jaringan lagi jelek gitu ya, tenang aja teman-teman, dia bakal kembali otomatis. Ini just informasi aja ya buat teman-teman, mungkin ada yang kepo. Soalnya kalau saya nerbangin drone banyak yang nanya gitu, itu apa nggak hilang bang? Terbang jauh amat, apa nggak hilang gitu. Ya drone-nya udah canggih ya, drone sekarang udah canggih-canggih, dia otomatis akan balik lagi kalau sinyalnya hilang. Tapi kalau lagi apes mah bisa aja apes teman-teman ya, misalkan baterai keburu habis tanpa sempat nyampe ke lokasi gitu ya, itu bisa juga. Jadi nggak sempet kembali ke lokasi, nggak keburu lah, baterainya keburu habis di jalan gitu, bisa jatuh ya. Nah kurang lebih begitulah ya untuk lokasi via drone-nya ya, suasana sekitarnya kayak gini ya tuh. Mudah-mudahan cukup jelas. Seperti biasa ya, kalau video-video saya pasti di akhir video ada via drone-nya juga untuk ngasih lihat suasana sekitarnya gitu. Biar teman-teman yang mau beli di sini juga lebih jelas ya, lebih enak. Oke itu aja teman-teman. Nah ini dia Cluster Green Cove, namanya Cluster Green Cove. Buat teman-teman yang berminat langsung aja hubungin nomornya di video ini. Rumah udah bagus banget teman-teman ya, udah tinggal bawa koper karena nggak ada lagi PR sih, udah rapi semua. Dari area belakangnya juga tadi cuci jemurnya juga udah rapi, taman depannya rapi, garasi ada 2 ya kan. Jadi intinya kalau untuk rumah sih udah tinggal bawa koper aja, udah enak banget ya. Teman-teman tinggal langsung aja kontak nomor pemiliknya di video ini ya. Nanti nomornya juga saya taruh di deskripsi. Ini mana ya? Tadi saya oh itu dia. Saya sendiri lupa tadi nerbangin dari mana. Oke itu aja teman-teman ya, biar nggak kepanjangan videonya. Makasih buat yang udah nonton. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman ya. Dadah.
Tadi mana sih lokasinya? Saya masih penasaran lokasi saya tadi nerbangin mana. Oh, ini di bawah. Oh, ini ya. Oke, ini dia ya. Oke, dadah.